Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional deklarasikan dukungan bakal Capres Prabowo Subianto. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo menganggap koalisi besar itu langkah politik biasa. Polusi udara di wilayah Jabodetabek kian buruk. Presiden Jokowi bersama jajaran menteri dan PJ Gubernur DKI siapkan langkah perbaiki kualitas udara. Kasus bayi tertukar terjadi di Rumah Sakit Sentosa. PLT Bupati Bogor tegaskan beri sanksi jika terjadi kelalaian pihak rumah sakit. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Kali ini selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus lengkapnya. Saudara, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan dukungan bakal Capres Prabowo Subianto. Bergabungnya Golkar dan PAN membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jadi koalisi tergemuk. Sementara bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menganggap koalisi besar pendukung Prabowo adalah langkah politik biasa. Ganjar menyebut PDI Perjuangan menghadapi dinamika yang sama pada Pilpres 2014. Usai sudah teka-teki partai pemilik kursi parlemen di Senayan berbagi koalisi bakal calon presiden pemilu 2024. Minggu 13 Agustus lalu, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan dukungan bakal Capres Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sejak tahun lalu. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut Prabowo calon pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar, yaitu pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Sejak 2019, Partai Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB adalah bagian koalisi di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun PAN membantah jika keputusannya bergabung ke Prabowo karena arahan Jokowi. Baik juga dengan PDI Perjuangan kok memutuskan dengan Pak Prabowo tadi. Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan, jadi ini putusan kita bersama bareng-bareng. Ya. Jadi sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Meski membantah ada arahan dari Presiden Joko Widodo, Baca Pres Prabowo Subianto menegaskan visi keempat partai meneruskan yang telah dikerjakan Presiden Jokowi selama 2 periode. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang. Bergabungnya Golkar dan PAN membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto jadi koalisi tergemuk. Dari persentase perolehan suara masing-masing parpol pada pemilu 2019 silam, KKIR meraih 46,09% suara di parlemen atau 265 dari 575 kursi di legislatif. Jauh melampaui ambang batas pencalonan presiden 20% yang ditetapkan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sementara itu, bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra PKB menandai bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu yang sebelumnya dibentuk Golkar, PAN, dan P3. KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. P3 jadi satu-satunya partai yang merapat ke partai pemenang pemilu 2019 PDI Perjuangan yang punya tiket otomatis untuk mencalonkan presiden dengan 22,26% kursi di parlemen. Bersama P3, PDIP mengantongi angka presidensial threshold atau batas pencalonan total 25,56%.
Sementara, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menganggap koalisi besar pendukung Prabowo adalah langkah politik biasa. Ganjar menilai koalisi gemuk yang dihadapi PDI Perjuangan adalah dinamika yang sama pada Pilpres 2014. Menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Kini, publik menunggu siapa yang akan menyusul P3 merapat ke PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Meski punya tiket otomatis mencalonkan Ganjar, PDIP mengaku masih terbuka kepada siapapun yang ingin berkoalisi di Pilpres, termasuk kepada Partai Demokrat yang hingga kini kesulitannya dengan koalisi Nasdem PKS mengusung Anies Baswedan masih dipertanyakan. Tanyanya ke Mas Ahaye. Bisa aja dalam waktu dekat nanti kita cari kesempatan, apakah itu informal atau formal. Saya selalu ingin melakukan silaturahmi. Peluang terjadinya kesepakatan baru antar partai politik masih terbuka lebar hingga pendaftaran Pilpres dibuka 19 Oktober mendatang. Pertemuan demi pertemuan tingkat elit memang bagian dari dinamika politik. Namun, prioritas utama adalah visi misi dan program kerja yang menyejahterakan rakyat, bukan sekedar safari politik pemuas hasrat.